Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan membuat mantan menderita dunia akhirat atau sumber azab dunia akhirat untuk mantan. Ya. Yang pertama ciri-cirinya, orang ketiga itu adalah seseorang yang pintar berdandan. Ya. Kalau laki-laki dia punya penampilan yang sangat modis, ya, atletis. Kalau wanita dia punya penampilan yang sangat menggoda dan menarik, ya. Dan itulah yang membuat mantan tertarik, ya. Tetapi kan untuk mencapai penampilan yang begitu menarik itu high cost, ya. Misal kalau laki-laki, ya, biar bisa punya postur yang atletis itu, nah dia butuh nge-gym, ya, kemudian butuh beli baju-baju yang mahal, parfum yang wangi, dan seterusnya. Apalagi wanita ke salon, ya, kemudian beli make up yang mahal, baju-baju yang mahal, dan seterusnya. Nah, itu baru sampai di situ saja tuh. Mantan bersama orang ketiga itu sudah stres duluan. Kenapa? Karena orang yang punya penampilan menarik tadi boros, biayanya besar. Ya, apa kuat mantan dengan pekerjaannya dan dengan tabungannya mengikuti gaya berpakaian dari orang ketiga tadi? Ya. Dan dari gaya berpakaian itu juga akan terlihat cara hidupnya. Mosok sudah penampilan keren begitu makan di pinggir jalan, kan tidak mau, ya. Makan harus di restoran yang mahal, ya, di hotel yang berbintang. Kemudian juga belanjanya tentu barang-barang yang mahal, kan, karena pakaian yang dia gunakan juga semuanya adalah barang-barang yang branded dan seterusnya. Nah, jadi dari situ saja, ya, itu sudah bisa membuat mantan bangkrut dan tidak punya tabungan lagi, ya. Dan itu azab luar biasa bagi seseorang. Dia merasa mencari uang itu sulitnya luar biasa. Menabung itu serupiah demi serupiah, ya. Tapi bagi orang ketiga, membelanjakannya gampang sekali. Kalau keinginannya tidak keturutan, maka dia ngamuk. Nah, maka cepat kan mantan akan kehabisan segala yang dia miliki pada saat ini. Ya, mengikuti gaya hidup, gaya belanja, gaya berdandan orang ketiga tadi akan cepat sekali membuat mantan bangkrut. Ya, dan ketika mantan tidak punya apa-apa, apa orang ketiga masih mau dengan mantan? Bukankah ketertarikannya kepada mantan karena faktor duitnya mantan? Ya, dan ketika seseorang tidak punya apa-apa, tidak cuma orang ketiga yang menjauh kok. Bahkan teman-teman sahabat-sahabatnya mantan ketakutan semua tuh, akan menjauh semua. Kenapa? Karena ini sedang tidak punya duit. Kalau sedang banyak duit, orang mau berteman bersahabat, ditraktir terus kok. Tapi begitu tidak punya duit, akan jadi beban. Maka semua akan menjauh, ya. Jadi orang yang sudah terbiasa hidupnya ramai, temannya banyak, tahu-tahu semua orang menjauhi dia. Itu adalah azab dunia yang luar biasa. Orang yang biasanya pegang duit, mau apa saja keturutan, tahu-tahu tidak pegang duit, itu juga adalah azab dunia yang luar biasa beratnya. Ya. Yang kedua,
Orang ketiga itu punya banyak mantan. Ya. Jadi dia sudah pro banget tuh. Ketika dia mencampakkan mantan, mantan jadi kurus kering. Karena apa? Karena mantan belum terbiasa berpisah, mungkin baru beberapa kali, mungkin dengan kita baru 1 kali. Tapi orang ketiga yang punya banyak mantan, yang namanya perpisahan bagi dia itu seperti makan sehari-hari. Biasa saja, tidak akan memberikan dampak apapun terhadap dirinya. Sehingga ketika dia memaksa berpisah, mantan nangis-nangis, ya. Tapi bagi dia itu sudah biasa gitu. Tidak akan memberikan perubahan apapun pada diri dia. Dia tetap baik-baik saja dan malah lebih baik lagi. Karena apa? Karena ketika berpisah dengan mantan, dia punya kesempatan nih untuk mencari seseorang yang lebih keren daripada mantan. Ya. Dan dicampakkan. Itu juga adalah azab dunia yang luar biasa beratnya pada diri seseorang. Mencintai, sudah habis-habisan nih, sampai tidak punya apa-apa. Tahu-tahu begitu duitnya habis, dia dicampakkan. Itu adalah penderitaan yang akan membuat mantan jadi kurus kering, jadi sulit tidur, dan seterusnya. Itu sudah 2 azab dunia yang akan mantan dapatkan. Dan yang ketiga, ya, azab dunia akhirat. Misal seorang suami ini, dia berselingkuh, tertarik kepada orang ketiga. Di dalam perselingkuhannya itu kan terjadilah misal ya perzinahan. Zina itu adalah azab di akhirat, juga adalah azab di dunia. Kenapa azab di akhirat? Karena zina itu adalah dosa yang besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka orang berzina azabnya sangat berat di akhirat nanti. Dan zina itu juga menyebabkan azab di dunia. Kenapa? Karena perzinahan yang orang lakukan itu akan menyebabkan dia terhalang dari rezekinya. Ketika orang berzina, dia bisa nabung sebelumnya. Karena berzina tabungannya habis. Sebelumnya dia bekerja. Karena berzina dia akan kehilangan pekerjaannya, dan seterusnya. Jadi zina itu, ya, dosanya di dunia itu akan membuat seseorang terhalang dari rezekinya. Biasanya merasa rezekinya lancar, mudah, berlimpah, dan seterusnya. Tetapi setelah seseorang berzina, maka dia akan merasakan rezekinya menjadi sedikit, ya, dan sulit sekali untuk mendapatkan rezeki. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Maka inilah kira-kira 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan membawa azab dunia akhirat untuk mantan, ya. Jadi kalau kita melihat 3 ciri-ciri ini, sebenarnya waktu kehancuran mantan itu sudah dekat. Ya, artinya mantan sombong tuh. Misal seorang suami itu sombong, dia begitu duitnya banyak, ya, maka dia mengkhianati istrinya. Tetapi kesombongannya itulah yang kemudian akan menjadi pintu azab dunia dan azab akhirat untuk dia. Ya, karena begitu dia punya duit, godaan mulai berdatangan dan dia tergoda. Maka misal tadi dosa zina,
di akhirat di neraka, di dunia terhalang dari rezekinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.